Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 29 Agustus. CWB mengeluarkan peringatan laut terhadap Taifun Saola tadi malam. Peringatan darat akan dikeluarkan paling cepat sore ini. Diperkirakan dampak Taifun Saola paling parah akan terjadi pada hari Rabu atau Kamis. Kawasan timur dan selatan perlu mewaspadai angin kencang atau hujan sporadis. Taifun nomor 9 Saola kian mendekat. Biro Cuaca Pusat CWB telah mengeluarkan peringatan laut pada malam tanggal 28. Sebagai antisipasi bahaya yang dibawakan oleh badai, Kenting telah menutup pantai dan melarang pengunjung mengamati ombak. CWB juga menyampaikan bahwa mulai malam ini, angin kencang akan terasa di perairan sekitar Taiwan. Dan pada hari Rabu dan Kamis, angin dan hujan yang dibawa Taifun akan semakin kuat. 在华东地区、南部山区，未来2天容易有大雨或局部性的豪雨，那朋友们要到这些地方也要特别的留意。那沿海的强阵风也提醒大家，也要从事活动也要很小心哦。 CWB berencana meluncurkan peringatan darat paling cepat pada sore hari ini dan mulai pagi hari Rabu, lingkaran luar Taifun Saola akan memengaruhi seluruh daratan Taiwan, terutama Taitung dan Pingtung yang berada di zona hujan akan muncul hujan deras dan angin kencang. Pada hari Kamis, sepanjang pesisir dan dataran rendah di selatan Yunlin harus waspada gelombang pasang bulan dan hujan badai yang dapat menyebabkan banjir bandang. Lingkaran badai diperkirakan akan berpeluang meninggalkan daratan wilayah selatan setelah Kamis pukul 2 siang. Analis menyebutkan jarak kedua Taifun Saola dan Haikui masih jauh, ditambah struktur Haikui tidak sekokoh Saola sehingga memperkirakan kemungkinan terjadinya efek Fujiwara sangat rendah. Di sisi lain, hingga pukul 10 pagi ini telah ada 2 jalur penerbangan domestik yang dibatalkan, sementara penerbangan jalur internasional dan lintas selat tidak terpengaruh. Saola Taifun skala menengah mendekati Taiwan. Kapal feri antara Taitung dan Orchid Island serta Green Island telah dihentikan. Kini adalah musim panen jeruk bali di desa Ruisui, Hualien. Para petani jeruk bali ingin mempercepat masa panen, namun mereka menghadapi kesulitan untuk menemukan pekerja sambilan. Khawatir Taifun akan menghancurkan semua hasil kerja keras selama setahun, hampir seluruh warga kawasan produksi jeruk bali Hekang, desa Ruisui, Hualien, dikerahkan untuk naik gunung dan memanen produk. Namun sejauh mata memandang, pekerja sambilan hampir semuanya adalah wanita tua di desa. Di bawah kondisi krisis pekerja parah, mungkin sulit untuk memanen sebelum Taifun menghantam area produksi seluas lebih dari 800 hektar tersebut. Pemkab Taitung juga mengumumkan larangan memasuki beberapa perairan berbahaya. Semua kapal feri yang pulang pergi dari Orchid Island dan Green Island ditangguhkan hari ini. Seorang PMA Vietnam mengetahui bahwa ibunya bersiap-siap untuk menikah lagi dengan warga Taiwan. Ia merencanakan kasus penculikan dengan 4 warga desa dan meminta ibunya untuk mengumpulkan uang dengan memeras $300.000 Taiwan dari calon ayah tirinya. Alhasil hal tersebut segera terbongkar oleh pihak kepolisian kota New Taipei yang menyerahkannya ke kantor kejaksaan untuk diselidiki. Seorang pekerja migran asal Vietnam bermarga Thuan bersama 4 rekan senegaranya merekam video dirinya dipukuli dan memeras ibunya yang berada di Vietnam dan ayah tirinya yang berasal dari Taiwan sebesar $300.000 Taiwan. Polisi yang menerima laporan segera menyelamatkan korban di Sin Chuang dan berhasil menangkap tersangka. Korban awalnya dikira terkurung oleh tersangka, tetapi dari hasil kamera pengawas ditemukan keseluruhan kejadian hanya manipulasi dirinya sendiri. 经查系越南籍团姓主嫌伙同越南籍友人自导自演之诈欺案件，欲趁其远在越南的母亲准备与本国籍陈姓男子结婚之际，诈骗2人财物。 Telah diketahui, tersangka pekerja migran Vietnam yang mengetahui ibunya segera menikah dengan orang Taiwan memutuskan merekam video bersama 4 rekan senegaranya untuk dikirim kepada ibunya yang saat itu berada di Vietnam. Video tentang dirinya yang dipukul oleh peminta hutang itu ditujukan agar ayah tirinya segera melakukan pengiriman uang. Tak disangka, ayah tirinya langsung meminta adiknya untuk melapor polisi dan polisi juga segera bertindak. Kelima orang ini telah dipindahkan ke kantor kejaksaan atas kejahatan penipuan. Pendiri perusahaan Foxconn, Terry Kuo, mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia kemarin secara resmi mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden untuk Pilpres 2024. Disampaikan bahwa ia mencalonkan diri dalam pemilu untuk mengintegrasikan kekuatan oposisi. Ia juga menekankan bahwa jika terpilih, Tiongkok pasti akan menekan Foxconn dan ia bersedia mengorbankan harta pribadinya demi perdamaian di Selat Taiwan.
Terry Kuo resmi mengumumkan pencalonannya untuk maju di Pilpres 2024 pada tanggal 28. Selain berencana mengumpulkan tanda tangan pemilih, ia menyuruhkan penggeseran partai DPP dan akan mewakili opini publik untuk mengintegrasikan kubu biru dan putih. Ia bahkan menyampaikan jika terpilih, dirinya rela mengorbankan harta pribadinya untuk perdamaian jika Tiongkok menggunakan Hong Hai untuk menekannya. 中共政权要说你不听我的话，我把你红海财产没收，我会说 yes, please, do it。如果我牺牲我个人的财产，他不要来打台湾，我愿意重新做我的模具工人。 Pengumuman pencalonan Terry Kuo menunjukkan integrasi kubu biru telah gagal. Menanggapi hasil ini, kandidat KMT Hou Yo-yi mengatakan ia tidak punya komentar untuk Kuo, sementara partai TPP menyatakan akan melakukan yang terbaik untuk integrasi. 对公投的一些言论，我不予置评哈，我们都尊重。我参选总统的态度从未改变过。 柯文哲主席这边，他依旧还是目前民调最高、最具实力的在野参选人，所以我们还是持续努力，尽力的整合。 Tentang kemungkinan Pilpres menjadi kompetisi 4 kubu, calon presiden partai DPP William Lai belum memberikan tanggapan. Ia mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari 19 kelompok kesejahteraan sosial di seluruh Taiwan pada tanggal 28 untuk mendengarkan isu-isu terkait yang diangkat oleh kelompok sosial beserta permintaan mereka. Tentara Nasional Taiwan melaksanakan latihan Tianlei untuk pemeliharaan dan penembakan artileri berat di Pingtung kemarin dengan mengerahkan 16 artileri berat. Namun saat latihan militer nasional, pesawat tempur TPR Tiongkok kembali mengusik Taiwan dan menerobos garis tengah selat, bahkan menghardik pesawat Taiwan untuk meninggalkan zona tersebut. Sejumlah artileri ditembakkan, suara senjata bergemuruh dan adegannya menakjubkan. Tanggal 28, zona tempur keempat Tentara Nasional Taiwan melakukan latihan Tianlei untuk pemeliharaan dan penembakan artileri berat di zona latihan Manfeng di Pingtung. Mereka tidak hanya mengerahkan berbagai senjata otomatis dan artileri berat, namun juga melakukan 3 gelombang serangan. Kementerian Pertahanan Jepang juga mendeteksi drone pengintai TPR yang melewati Taiwan dan Pulau Yonaguni. Tentara Nasional juga mendeteksi 6 pesawat TPR yang melintasi garis tengah selat dan bahkan mengusir pesawat Taiwan. Menurut analisis pakar, selain memperkuat tekanan militer terhadap Taiwan dan membuat pernyataan politik, TPR Tiongkok juga ingin mendeteksi kemampuan pertahanan udara Taiwan. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Berikutnya, mari kita saksikan peragaan busana kucing. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.